Ya, selamat pagi semuanya, Bapak Ibu yang terkasih. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai berjaga-jaga. Kemarin Pak Oscar menceritakan tentang bagaimana pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, tapi melihat bagaimana murid-muridnya ternyata tertidur semuanya. Nah, barangkali berjaga-jaga itu adalah satu kondisi seseorang menjaga kesadarannya sehingga tetap bisa bersikap antisipatif ketika kondisi yang ada memang mendukung seseorang memerlukan respon yang cepat. Nah, lain halnya dengan orang yang tidur. Orang yang tidur itu lingkungannya mau rumahnya roboh, kebakaran, dan lain sebagainya, ya dia tidak bisa merespon, tidak bisa mengantisipasi. Gambaran yang mewakili kondisi berjaga-jaga itu adalah orang yang siskampling barangkali ya. Yang lain tidur, tapi mereka semuanya tetap berjaga. Yang lain tidak bisa berkegiatan apapun, tetapi seseorang yang berjaga tentu dia masih bisa melakukan aktivitasnya dan melihat sesuatu yang orang lain tidak melihat. Nah, apa godaan orang sehingga bisa melupakan kondisi yang berjaga-jaga? Yang pertama kali adalah dia merasa nyaman atau homey. Ya, di firman Tuhan di 1 Petrus 2 ayat 11 itu diceritakan bahwa kita di bumi ini sebagai pendatang dan perantau. Di bumi ini kita tidak tinggal tetap. Nah, maksud pendatang dan perantau itu menyadari bahwa sewaktu-waktu kita bisa pindah dari tempat itu dan kita melihat bahwa dunia ini sebagai tempat persinggahan yang sementara. Sehingga dari firman ini mengajarkan kepada kita dunia ini bukan satu peristirahatan terakhir, bukan satu tempat di mana kita meletakkan pengharapan sehingga kita merasa nyaman di dalamnya. Di 2 Korintus 5 ayat 2 disitu katakan bahwa pada saatnya nanti kemah ini akan dibongkar. Jadi barangkali orang bisa membangun rumah yang bagus, tempat yang nyaman untuk beristirahat karena dia menyadari bahwa ini adalah satu lokasi di mana dia bisa beristirahat selama-lamanya. Tetapi kita menyadari bahwa tubuh ini sekalipun kita upayakan dalam berbagai kondisi, diberi makanan yang sehat, tapi pada saatnya memang kita harus rela untuk dibongkar, sehingga kita perlu untuk terus menjaga diri bahwa sekalipun kita sehat, sekalipun kita dalam kondisi tidak terancam, nyaman, tapi itu hanya sementara waktu, dan kita harus mempersiapkan diri kapanpun untuk dibongkar. Terus mengapa orang tidak bisa berjaga-jaga? Yang kedua adalah merasa aman karena tidak ada ancaman. Ya. Di 1 Petrus 5 ayat 8 disitu dikatakan, sadar dan berjaga-jagalah karena lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi di sekeliling kita sebagai orang percaya, ada satu usaha si jahat untuk senantiasa menarik kita, memisahkan kita dari kasih karunia Allah. Yang dulunya kita orang yang bebas, mereka usahakan untuk kita terjebak, terperangkap, akhirnya terpisahkan dari kasih Allah. Nah, menyadari hal itu, tidak ada satu kondisi, kesempatan, atau alasan apapun untuk kita merasa aman. Sewaktu-waktu kita bisa ditariknya dan jatuh apabila kita tidak terus berjaga-jaga, berpegang teguh pada pengharapan, pada firman kebenaran di dalam Tuhan.
Belum, Ketiga, mengapa kita tidak bisa berjaga-jaga? Karena merasa bahwa kita tidak punya beban atau kita tidak punya tanggung jawab dalam menantikan sesuatu. Jadi kalau seseorang misalnya diberikan pesan, besok pagi ada tamu yang datang, secara waktu kita mengalokasikan waktu, kita mempersiapkan segala sesuatunya sehingga kita bisa dengan layak menerima tamu tersebut. Firman Tuhan di Matius 25 ayat 1 di situ katakan, kerajaan surga itu seperti seseorang yang menanti mempelai laki-laki. Kapan datangnya tidak tahu. Bahkan barangkali ketika saatnya istirahat, waktunya sudah capek menunggu, bosan, sehingga kita ketiduran, bisa jadi justru mempelainya datang. Sehingga kalau yang lain tidur, katanya, pada waktu malam kita tetap tidur, pada waktu siang kita terus memberikan kesadaran pada diri kita bahwa kapan datangnya itu tidak kita tahu, sehingga yang terbaik adalah mempersiapkan diri kita, yaitu berjaga-jaga. Terus yang berikutnya, barangkali kita tidak fokus pada hal yang kita nantikan, pada hal yang kita harapkan. Diskusi atau Tuhan Yesus di Taman Getsemani tidak berjaga-jaga 1 jam saja. Ya barangkali murid-muridnya merasa tidak mungkinlah kalau dia bersama dengan Tuhannya, dia akan dipisahkan, bahkan dia akan diuji imannya sampai dia jatuh. Dia barangkali fokus dengan kegiatan Tuhan. Dia sudah capek bersama-sama dengan Tuhan melakukan aktivitasnya, sehingga selalu ada alasan untuk dia beristirahat, untuk dia tidur, sementara Tuhan masih mengerjakan bagiannya untuk berdoa kepada Bapa. Ya, barangkali dia fokusnya pada hal-hal fisik, hal-hal kegiatan, sehingga dia capek, dan dia meninggalkan sesuatu yang seharusnya dia tetap jaga kesadarannya, karena bukan hal itu sesungguhnya maksud dan tujuan memanggil kita, tapi kita mengikut Tuhan, apapun yang Tuhan kerjakan, kita tetap harus bersama Tuhan untuk mengerjakan sesuatu. Nah, itu adalah mengenai berjaga-jaga. Jadi ada alasan untuk orang bisa tidak berjaga-jaga. Yang pertama merasa nyaman, yang kedua merasa aman, yang ketiga barangkali dia tidak merasa punya beban, yang keempat dia tidak fokus terhadap apa yang Tuhan kerjakan. Memang ketika kita berjaga-jaga, ada hal-hal yang membuat kita bisa saja terlena untuk ikutan dengan orang tidak berjaga-jaga. Kita harus menjagai hati kita, roh kita, terhadap godaan dan cobaan, bahkan deraan fisik yang barangkali capek, lelah gitu. Tetapi dengan kesadaran penuh, dengan terus kita fokus pada Tuhan, dengan mengerti persis bahwa di dunia ini kita sebagai pendatang dan perantau, maka percaya hati kita tetap dalam kondisi sadar dan terus berjaga-jaga di dalam Tuhan. Terpujilah namanya, kita mulai doa kita di pagi hari ini.